FM, Rumah Demokrasi Mandailing Natal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 102,6 FM, saturasi suara, satu kata pun mana pasti selalu di hati. Mengudara dari Studio 3 di lantai 3 Star FM. Sore Madinah sore. Selamat sore Sausat, dan sore hari ini kita ada acara spesial Dialog Interaktif bersama KPU Mandailing Natal dengan tema pemutakhiran data pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mandailing Natal tahun 2020. Saat ini kita sudah bersama salah satu komisioner KPU, Bapak Faisal dari Divisi Perencanaan Data dan Informasi KPU Kabupaten Mandailing Natal. Selamat sore Pak. Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak, ini kan kita sudah masuk di tahap pemutakhiran data ya? Iya. Sebenarnya siapa yang dimaksud dengan tahap pemutakhiran data ini? Nah, sebelumnya selamat sore juga untuk seluruh masyarakat Mandailing Natal yang mendengarkan radio Star FM. Jadi terkait dengan pemutakhiran data pemilih, ini merupakan salah satu tahapan yang wajib dijalani oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mandailing Natal dalam pelaksanaan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mandailing Natal tahun 2020. Jadi pemutakhiran data pemilih ini kalau bahasa ringkasnya adalah kegiatan memperbaharui data. Memperbaharui data Pak ya? Iya, jadi data DPT di pemilihan yang lewat atau pemilu yang lewat. Dalam hal ini pemilihan umum tahun 2019 itu kembali kita perbaharui dengan mempertimbangkan data DP4 yang berasal dari pemerintah. Nah, inilah kemudian yang menjadi bahan kita untuk pemutakhiran data pemilih yang dilaksanakan oleh petugas pemutakhiran data pemilih. Ya, ini kan Pak di tengah pandemi, apa nih kegiatan yang dibuat untuk pemutakhiran data? Nah, jadi kalau dikaitkan dengan kegiatan pemutakhiran data masalah pandemi COVID-19 sekarang, ada memang perbedaan yang cukup signifikan. Ya, signifikan dibandingkan pemilihan sebelumnya. Jadi kalau pemilihan sebelumnya, petugas kita ini bebas ke lapangan. Artinya tidak ada protokoler kesehatan yang harus diwajibkan. Nah, tapi kalau sekarang petugas kita kalau ke lapangan itu sudah kita fasilitasi dengan alat pelindung diri, dengan berbagai macam protokoler. Misalnya harus menjaga jarak. Kita juga menyarankan misalnya kalau berkunjung ke rumah pemilih itu tidak perlu masuk ke dalam rumah, itu kita sarankan. Kemudian memakai pelindung wajah. Kemudian memakai hand sanitizer, itu kita fasilitasi, sarung tangan dan lain sebagainya. Ini mungkin yang membuat kita ada perbedaan sedikit dibandingkan pemilihan sebelumnya. Nah, itu dia. Kemudian juga berkaitan dengan pandemi ini menjadi salah satu fokus kita bagaimana nanti pemutakhiran data pemilih yang sistemnya masih door to door atau bagas ke bagas ya. Nah, ini kita laksanakan, tapi mudah-mudahan jangan menyebabkan nanti pandemi COVID-19 di Mandailing Natal menjadi meluas seperti itu. Ya. Nah, itu dia. Nah, ini kan Pak, artinya kan setiap dari petugas yang disiapkan oleh KPU kan mendatangi rumah-rumah. Iya. Nah, ini sebenarnya kenapa harus mendatangi rumah-rumah? Kan sudah ada situs yang melindungi hak pilih itu kan. Harusnya kan masyarakat bisa ikut di sana aja, sehingga tidak perlu mengikuti, tidak perlu melakukan pecoklet ke rumah-rumah. Iya, jadi kan kenapa harus ke rumah? Yang pertama, data kita ini kan harus data yang valid. Nah, jadi tentunya harus kita lihat langsung bukti fisiknya. Jadi dalam pemutakhiran data pemilih, salah satu syarat pemilih itu bisa didaftarkan adalah punya dokumen kependudukan KTP dan KK seperti itu. Ya. Nah, untuk meneliti apakah data itu valid atau tidak, tentu harus kita lihat fisik KTP-nya. Makanya harus dari rumah ke rumah. Nah, itu dia, sehingga kewajiban dari rumah ke rumah ini tidak bisa kita hindarkan seperti itu. Nah, ini Pak, acara kegiatannya sudah berlangsung atau bagaimana saat ini? Jadi terkait dengan jadwal, perlu saya jelaskan dulu terkait dengan jadwal pemutakhiran data pemilih. Jadi itu dimulai dari penerimaan DP4 oleh KPU RI maksudnya kan, yang berasal dari Kemendagri. Jadi data DP4 berasal dari Kemendagri disampaikan kepada KPU, yang juga sudah ditembuskan kepada Bawaslu, dan kemudian data ini kita olah, kita sinkronisasi dengan DPT terakhir, kemudian nanti hasilnya namanya DP4 hasil sinkronisasi. Ini diturunkan kepada KPU Kabupaten Kota. Nah, KPU Kabupaten Kota kemudian mengolah lagi data ini, kemudian dipetakan basisnya per TPS. Nah,
Jadi dengan basis per TPS ini nanti yang menjadi dasar kita merekrut PPDP, berapa TPS yang kita butuhkan. Nah, jadi kalau saat ini prosesnya ini sudah masuk ke tahapan pencocokan penelitian. Jadi kalau kemarin itu penyusunan mulai tanggal 15 Juni sampai 14 Juli tahun 2020. Artinya sejak pemilihan ini dilanjutkan kembali tanggal 15 Juni kemarin, kita sudah mulai melakukan penyusunan daftar pemilih. Nah, kemudian masuk tahap pencocokan penelitian yang dimulai tanggal 15 Juli kemarin, nanti berakhir sampai tanggal 13 Agustus tahun 2020. Sampai saat ini ada Pak kendala dari laporan dari masyarakat yang tidak mau misalnya atau bagaimana? Jadi kalau sampai saat ini kendala yang kita hadapi masih belum ada yang sifatnya yang krusial ya. Tapi kalau permasalahan teknis itu kan hal biasa. Jadi secara umum masih berjalan dengan lancar untuk saat ini. Nah, kalau dari masyarakat Pak, antusias masyarakat atau apa tanggapan masyarakat dengan keadaan sulit ini? Jadi kalau kita lihat di media sosial, apalagi yang merespon aplikasi atau website Lindungi Hak Pilihmu ini alhamdulillah responnya sudah cukup lumayan ya. Kita lihat banyak yang memosting identitas dirinya yang sudah terdaftar di TPS di tempat masing-masing. Nah, kalau di lapangan pun juga kemarin kita coklit serentak. Ini juga kita kemarin mendatangi beberapa tokoh Mandailing Natal. Ini juga tanggapannya cukup bagus. Tapi kita berharap mudah-mudahan ini kan terus berlanjut. Iya, terus berlanjut. Nah, itu kan Pak ada kan websitenya tuh Lindungi Hak Pilihmu kan? Iya. Nah, itu bagaimana dengan masyarakat yang ini? Apakah ini suatu keharusan harus diisi oleh masyarakat atau bagaimana? Jadi aplikasi atau website Lindungi Hak Pilihmu ini kan sebenarnya alat bantu. Alat bantu Pak. Nah, jadi masyarakat yang ingin mengetahui apakah dirinya sudah terdaftar atau belum bisa melihat di aplikasi tersebut. Nah, jadi bukan sebagai suatu keharusan masyarakat harus masuk ke situ seperti itu. Nah, kenapa tadi kan ditanyakan juga kenapa harus door to door ya? Nah, ini juga untuk mengantisipasi kalau seandainya kita menggunakan aplikasi kalau di beberapa kabupaten kota yang sudah cukup bagus jaringan telekomunikasinya memang sudah memakai aplikasi e-coklit namanya. E-coklit Pak ya. Jadi petugas kita mendatangi rumah itu langsung nanti connect ke aplikasi. Nah, sementara kalau kita di Mandailing Natal kan jaringan kita itu masih sangat terkendala. Contohnya di daerah Pantai Barat, bahkan di Penyambungan ini sendiri masih ada desa yang belum ada jaringannya, makanya belum bisa kita terapkan. Jadi aplikasi Lindungi Hak Pilihmu ini sebagai alat bantu bagi masyarakat tentunya. Berarti bukan suatu keharusan Pak ya? Tidak. Nah, kalau untuk ini Pak, ini kan berarti dari tahun 2019 ke tahun 2020 berarti akan ada pemilih-pemilih yang baru. Iya. Nah, ini bagaimana nih Pak? Karena kan kita tahu sendiri kita tidak bisa pungkiri ya bahwa masyarakat kita terkadang karena informasi kurang atau bagaimana kan, sehingga yang seharusnya dia punya usia udah masuk tapi tidak terdaftar atau mungkin dia tidak mau mendaftarkan atau tidak tahu informasi. Ini apa yang dilakukan KPU? Jadi di data DP4 itu sudah masuk sebenarnya pemilih atau calon pemilih yang berusia 17 tahun pada hari H. Nah, sudah kita daftarkan sebenarnya di DP4. Nah, tinggal verifikasinya di lapangan apakah memang betul atau tidak seperti itu yang dilakukan oleh PPDP. Nah, tapi tidak tertutup kemungkinan juga ada juga masyarakat yang belum terdaftar sebagai pemilih. Buktinya kemarin ketika kita ke lapangan itu masih ada pemilih-pemilih baru. Nah, seperti itu. Barangkali ini pemilih yang mengurus dokumen kependudukannya ketika setelah selesai penyerahan data ke KPU. Nah, diurus seperti itu. Nah, ini yang menyebabkan adanya pemilih baru. Nah, terkait dengan hal ini kita juga menghimbau kepada masyarakat yang sudah memenuhi syarat untuk aktif. Artinya jangan menunggu PPDP saja datang ke rumah seperti itu. Nah, kalau PPDP pasti datang ke rumah. Kalau ada yang tidak datang, sampaikan kepada PPS-nya. Nah, tapi untuk lebih cepatnya, tentunya masyarakat kita harapkan aktif. Caranya, apabila ada yang sudah memenuhi syarat, sampaikan kepada PPDP-nya, saya belum didata seperti itu. Nah, syarat-syaratnya agar bisa didaftarkan sebagai pemilih antara lain adalah warga negara Indonesia, itu pasti ya. Pasti Pak ya. Yang berdomisili di Mandailing Natal yang dibuktikan dengan KTP elektronik. Nah, jadi kita basisnya KTP elektronik.
atau surat keterangan pengganti KTP elektronik. Nah, karena mungkin keterbatasan belangko ya. Nah, kemudian usianya 17 tahun pada saat hari H atau saat tanggal 9 Desember nanti dia sudah berusia 17 tahun. Usia 17 tahun. Atau boleh juga usianya di bawah 17 tahun tapi sudah menikah. Tapi sudah menikah atau pernah menikah. Nah ini Pak, terkait ini kan kita kan di beberapa daerah kita ada kan yang pernikahan ini sering terjadi usianya di bawah 17 tahun dan ternyata tidak bisa dilaporkan ke KUA karena tidak memenuhi syarat untuk dibuatkan surat nikahnya. Itu bagaimana KPU menanggapi ini? Jadi, apakah mereka kehilangan hak pilih atau bagaimana? Jadi kita yang usia di bawah 17 tahun yang sudah menikah itu harus dilengkapi oleh dokumen kependudukan yang menunjukkan dirinya sudah menikah. Misalnya akta perkawinan atau buku nikah. Atau misalnya juga ada KTP-nya yang isinya di dalam statusnya sudah menikah. Nah, itu baru yang bisa kita masukkan. Tapi kalau misalnya tidak ada surat buku nikahnya, kemudian juga KTP-nya belum ada, itu masih kita anggap belum menikah itu ya. Jadi harus ada dokumen kependudukan yang menunjukkan yang bersangkutan sudah menikah. Ya, karena ini kan memang ada kan kenyataan di masyarakat kita seperti itu kan. Artinya nanti jangan sampai terjadi hal-hal yang tidak diinginkan karena ini kan ketersinggungannya sangat besar sekali perkara ini. Jadi kemarin di salah satu desa di Panyabungan pun kita pernah menemukan orang yang sudah punya KTP, usianya belum berusia 17 tahun, tapi sudah menikah. Jadi kemarin ada yang mempertanyakan, kok orang ini sudah masuk ke dalam daftar pemilih? Kita verifikasi lagi, kita datangi rumahnya, lihat KTP, sudah ada KTP-nya ternyata. Dan sudah menikah. Sudah menggendong anak ketika menemui kita, seperti itu. Berarti kalau memang itu syaratnya Pak ya, kalau dia 17 tahun, kalaupun belum 17 tahun berarti sudah harus menikah yang bisa dibuktikan dengan surat keterangan ataupun akta nikah. Iya, betul. Kalau untuk ini Pak, itu tadi syaratnya. Terus jadwal pemutahiran ini tadi sampai tanggal berapa nih Pak? Jadwal pemutahiran data pemilih sampai tanggal 13 Agustus tahun 2020. 13 Agustus sampai tahun 2020. Ini kalau misalnya nih Pak, misalnya karena kita kan selalu terbuka dengan situasi apapun ya, kondisi apapun yang terjadi. Kalau misalnya ada warga Kabupaten Manting Natal yang ternyata merantau, dia tidak ikut pemutahiran data, kemudian dia kembali pada saat pemilihan. Jadi kan kita mendata itu basisnya per keluarga, bukan per pemilih. Nah, jadi kalau seandainya yang bersangkutan tidak berada di rumah, kan ada anggota keluarga yang lain. Iya, kalau misalnya anggota keluarga yang lain sedang merantau katanya. Iya, jadi istilahnya merantau semua seperti itu. Nah, jadi nanti ini kan proses pemutahiran data ini kan panjang. Setelah coklit atau pencocokan penelitian ini, nanti kita rekapitulasi hasilnya DPS. DPS itu kita umumkan kepada masyarakat. Nah, nanti masyarakat masih bisa memberikan tanggapan. Kalau ada yang belum masuk, dimasukkan. Kalau ada yang meninggal, misalnya yang tidak memenuhi syarat, dikeluarkan lagi. Nah, kalau setelah itu nanti ada proses DPT. Setelah DPT pun nanti masyarakat masih terbuka lebar untuk bisa berpartisipasi sebagai pemilih. Caranya seperti pemilihan-pemilihan sebelumnya, dia tinggal membawa KTP elektronik ke TPS. Nah, dibawa KTP elektronik dianggap sebagai daftar pemilih tambahan namanya. Kalau di KPU itu istilahnya DPTB. DPTB ya, daftar pemilih tambahan. Jadi, tapi dia harus ada KTP elektronik sebagai dokumen kependudukannya. Nah, begitu. Itu kalau untuk yang kasus seperti itu Pak ya. Kalau sampai saat ini kan seberapa persen Pak kenaikan pemilih dari tahun 2019 ke tahun 2020 ini? Kalau dari data KPU? Jadi kalau di tahun 2019 DPT kita itu jumlahnya 297.414. Kemudian ada pemilih yang menggunakan KTP elektronik ketika hari pemungutan suara itu 12.236. Sehingga kalau kita total, kalau dibulatkan, dia jumlahnya sekitar 309.000 sampai 310.000. Ya, karena ini kemarin pernah panas juga Pak di media sosial. Kita kan memantau juga di media sosial. Katanya tidak memungkinkan data yang dikeluarkan KPU sekarang melihat tahun yang kemarin. Begitu banyak sekali penambahan dalam rentang yang belum sampai hitungannya baru 1 tahun. Iya, betul. Jadi kemarin ketika kita adakan kegiatan gerakan klik serentak lindungi hak pilihmu di KPU, itu kita sampaikan juga daftar pemilih yang kita mutakhirkan itu jumlahnya 385.000 sekian. Nah,
Jadi ada pertambahan sekitar 75.000. Iya. Yang jadi pertanyaan kan dari mana? Iya, dari mana yang 75.000 ini? Karena kemarin kan sempat kita tahu sendiri bahwa ketersinggungan di ini kan sangat tinggi sekali kan. Ya. Apalagi di antara para pendukung misalnya atau relawan, itu pasti akan terjadi pergesekan. Pasti akan pikirannya kemana-mana, tuduhannya kemana-mana, atau muncul berita-berita yang tidak mengenakan. Iya, betul. Itu kita maklumi. Ada semacam pertanyaan dari baik parpol atau dari masyarakat pun juga banyak yang bertanya seperti itu. Ini barangkali disebabkan misalnya karena contohnya yang meninggal ya. Iya, yang meninggal ini kan kalau tidak dilaporkan tidak dihapus oleh pihak Kemendagri ya. Iya, pihak Kemendagri atau Disdukcapil di sini. Nah, selama ini ada berapa persen jumlahnya yang meninggal itu yang melapor? Iya, nah, itu ya, makanya, ini memang berarti masyarakat juga perlu apa ya Pak ya? Perlu ikut berperan aktif. Kalau misalnya ada pengurangan atau penambahan harus dilaporkan. Kemudian ada juga misalnya setelah data itu diserahkan kepada kita, berapa banyak yang masuk ke Mandailing Natal misalnya kan? Iya. Seperti itu. Jadi sebenarnya yang data kita yang mau kita mutakhirkan ini ada data yang masih bercampur di situ. Kalau boleh dibilang ada datanya yang ada, orangnya yang masih ada, orangnya yang tidak ada lagi, masih bercampur di situ. Selama belum ada pelaporan kepada Disdukcapil ya. Jadi itulah tugas kita, makanya perlu kita mutakhirkan. Kita coret yang tidak memenuhi syarat. Ada 9 elemen yang tidak memenuhi syarat yang kita coret. Ya, apa itu Pak? Itu misalnya yang ganda. Oh, yang ganda. Ada nama saya misalnya 2 di daftar pemilih itu. Bisa misalnya 1 TPS atau beda TPS. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang meninggal. Nah, kemudian yang pindah domisili. Kemudian yang bukan penduduk. Ada juga yang bukan penduduk sini tapi masuk daftar pemilih. Iya, itu dia Pak. Itu sebenarnya yang mau saya tanyakan. Karena kan ini juga sudah menjadi perhatian dari beberapa pemilih yang lalu ya. Ada orang misalnya yang perantau datang ke sini baru beberapa bulan atau misalnya belum sampai 3 bulan atau belum sampai 6 bulan sudah terdaftar sebagai pemilih. Iya. Karena ada kepentingan orang-orang tertentu yang ikut dalam kontestasi politik ini. Jadi kalau masalah kepentingan kita tidak. Iya, maksudnya kan karena dari ini kan dari masyarakat kan, isu-isu yang berkembang di masyarakat. Ada beberapa orang karena misalnya nih dia punya usaha, ternyata pekerjaannya dari luar Kabupaten Natal, dan dia mendaftarkan itu karena dia punya kepentingan di situ. Jadi kalau sama seperti di pemilihan-pemilihan sebelumnya sebenarnya itu syarat harus berdomisili di wilayah setempat itu wajib ya. Nah, jadi makanya verifikasi ini perlu agar yang bukan penduduk Mandailing Natal itu tidak masuk ke dalam daftar pemilih kita. Saya lanjutkan yang tadi ya. Kemudian ada tadi meninggal, ganda, kemudian yang bukan penduduk, pindah domisili, kemudian di bawah umur. Misalnya ada yang di bawah umur yang usia belum 17 tahun, ya, tapi masih yang kemarin juga terjadi ya. Iya. Kemudian yang terjadi maksudnya? Di Pilpres kemarin di kawasan Panjabungan Utara kalau tidak salah. Oh, yang seperti itu. Nah, misalnya kan ada yang seperti itu kan, tapi yang kemarin kan beda kasusnya ya. Nah, kemudian kalau yang kemarin itu dia menggunakan undangan orang lain. Oh, begitu ya, menggunakan orang lain ternyata. Ya. Jadi kemudian ada juga yang pindah domisili tadi sudah ya, kemudian bukan penduduk, kemudian tidak dikenal. Ada juga kadang di daftar pemilih itu yang tidak dikenal oleh warga setempat. Sudah bolak-balik ditanyakan kepada warga setempat, tidak yang tahu. Ditanya petugas Kepling misalnya atau RT RW, nggak tahu juga. Nah, itu ada juga yang seperti itu. Sehingga kemarin yang seperti itu kita buat misalnya tidak dikenal. Kalau ternyata dia memang warga domisili di situ, karena misalnya kan ketika dari kecil punya nama panggilan, dan ternyata nama panggilan itu terus yang dikenal orang. Jadi itulah fungsinya pemutakhiran itu. Jadi intinya kita ke lapangan itu basisnya adalah KTP elektronik. Nah, kalau ada nama-nama panggilan, kemarin ada juga kalau tidak salah di Batang Natal itu kalau tidak salah. Ada yang bertanya, ini nama aslinya tidak ada Pak, tapi nama panggilannya ada. Nah, gitu kan. Nah, jadi itu nanti kita ubah datanya yang seperti itu. Datanya, Pak, ya. Jadi petugas pemutakhiran data pemilih itu kan ada 3. Yang pertama, dia menceklis bagi yang sudah cocok datanya, di checklist atau dicentang. Kemudian mencoret bagi yang tidak memenuhi syarat yang 9 kategori itu. Kemudian mengubah data bagi yang datanya tidak sesuai. Contohnya misalnya nama saya kan Faisal, pakai F. Kemudian di daftar pemilih itu dibuat P. Nah, sehingga itu bisa diubah seperti itu.
Nah, kalau untuk target KPU nih terhadap partisipasi masyarakat di pilkada ini berapa persen, Pak? Kalau target kita kemarin menargetkan sebanyak 77,5% untuk 2020. 2020. Di 2019? Di 2019 kita memperoleh partisipasi pemilih itu sebanyak 78,5% kalau tidak salah ya. Dari target awalnya berapa waktu itu? Kalau target awal saya lupa berapa target awalnya, tapi yang pasti kita peroleh 78,5% ya. Sekarang kalau tidak salah itu target kita 77,5%. 77,5%. Mudah-mudahan tercapai. Mudah-mudahan tercapai. Salah satunya adalah dengan memvalidkan data ini. Iya. Soalnya kalau banyak data sampah di dalam daftar pemilih kita, secara otomatis itu akan mengurangi partisipasi ya. Mengurangi partisipasi seperti Nah, itu. kalau untuk dorongan kepada masyarakat Pak untuk ikut partisipasi, karena tidak bisa kita abaikan juga data ataupun fakta yang terjadi di lapangan bahwa banyak masyarakat menyampaikan kalau tidak ada uangnya saya tidak akan memilih. Ini kan berarti dorongan untuk memilih sebenarnya kan motivasi untuk memilih kan sebenarnya ada karena ada uang tadi. Kalau saya tidak ada kan berarti bisa dipastikan dia tidak akan memilih. Nah, dari KPU sendiri apa nih usaha-usaha yang dibuat untuk mendorong masyarakat ikut berpartisipasi tanpa harus melihat apakah ada uang atau tidak? Nah, yang pertama kan dorongan kita terkait dengan data pemilih yang pertama ya. Jadi kita dorong masyarakat itu, ini kan acara kita sore ini juga termasuk bagian dari upaya mendorong masyarakat ya, agar ikut mendaftarkan dirinya sebagai pemilih. Nah, kemudian masalah politik uang itu selalu kita kampanyekan, kita sosialisasikan kepada masyarakat untuk menghindari hal-hal yang demikian. Artinya bahwa lihatlah visi misi calon itu selalu kita sampaikan. Tapi berkaitan dengan apakah masyarakat masih tetap punya pandangan uang, ini nanti tentunya akan menjadi tugas kita dan juga tugas penyelenggara yang lain untuk meminimalisir hal yang demikian. Tapi kita berharap mudah-mudahan masyarakat kita ini tidak seperti itu ya. Ya karena begini Pak, kan karena kemarin saya juga ikut bagian dari penyelenggara pemilu di pas pilkada gubernur. Iya. Dari 300 pemilih yang ada di TPS yang saya bekerja waktu itu, ternyata tidak sampai 60%. Hanya sekitar 170 orang yang hadir dari 300 sekian. Karena pada saat itu memang itu ucapan dari masyarakat karena memang tidak ada uang yang katanya. Berarti kan bisa disampaikan bahwa itu target minimal pun untuk angka 60% pun tidak bisa tercapai partisipasi masyarakat. Nah, itu yang saya tanyakan tadi kan upaya-upaya yang telah dibuatkan KPU sehingga hal itu tidak terulang lagi. Ya, kalau kita kan sifatnya hanya istilahnya mensosialisasikan kepada masyarakat. Artinya agar politik uang ini dihindari. Nah, kepada calon pun juga kita sampaikan agar hal ini pun juga tidak dilakukan. Mudah-mudahan calon-calon kita yang kedepannya ini tidak seperti itu ya. Iya, mudah-mudahan. Ya, mudah-mudahan kita berharap. Dan pemilih kita pun juga kita harapkan jangan seperti itu juga. Jangan menjadi apatis terhadap demokrasi ini ya. Bukan karena ada sesuatu makanya ikut. Mudah-mudahan jangan ya. Kita harus melihat bahwa pemilihan ini sebagai salah satu bentuk atau pintu untuk memajukan daerah kita. Tentunya awal pemilihannya ini bagus, mudah-mudahan nanti hasilnya juga bagus sehingga pembangunan kita juga bagus, seperti itu maksud kita. Iya. Nah, untuk masyarakat nih Pak, ada nggak disampaikan terkait rencana apa ataupun program kerja KPU yang harus melibatkan masyarakat sampai nanti di posisi 9 Desember? Yang pertama yang melibatkan masyarakat tentunya pemutakhiran data ya. Itu yang paling melibatkan masyarakat. Nah, itu sudah kita laksanakan. Kemudian yang kedua sebenarnya intinya adalah pemungutan suara. Nah, kalau soal kampanye kan itu adalah bagian dari calon, masing-masing calon ya. Kemudian kalau verifikasi segala macam itu kan di internal KPU seperti itu. Tapi kalau yang melibatkan masyarakat, pemutakhiran data dengan pemungutan suara, nah, itu yang paling utamanya. Sehingga kita dorong masyarakat nanti ikut dalam pemutakhiran data pemilih ini secara aktif. Kemudian nanti ketika pemungutan suara juga ikut serta ke TPS seperti itu. Nah, ini Pak, berkaca dari tahun 2019 kemarin, pasti ada permasalahan-permasalahan yang ditemukan di lapangan. Nah, evaluasi apa yang dibuat KPU sehingga hal itu tidak terulang lagi di pilkada tahun ini? Jadi kita fokusnya ke pemutakhiran data ya. Jadi kalau yang pemilu-pemilu sebelumnya barangkali misalnya ada
data kita ini apa namanya? Contohnya misalnya ada laporan PPDP kita misalnya tidak mencoklit dari rumah ke rumah misalnya. Kemudian data kita ini masih amburadul seperti itu. Nah, ini mulai dari kemarin kita upayakan. Oh iya, ada satu lagi masalah kemarin itu, salah satu contohnya adalah banyak pemilih dalam satu KK itu beda TPS. Oh iya. Nah, ini mulai dari kemarin ketika penyusunan itu kita upayakan kita satukan lagi. Nah, nanti kalaupun ada misalnya masih yang tersisa yang masih beda, itu diharapkan sangat minimal ya. Sudah minimal seperti itu. Nah, kemudian masalah kalau ada PPDP kita yang tidak bekerja misalnya dengan baik, silahkan sampaikan kepada kita. Ini pun juga secara berkala kita akan melakukan monitoring terhadap pekerjaan PPDP itu. Nanti kita buat juga bentuk rapat-rapat internal dengan pihak penyelenggara di tingkat bawah untuk mengevaluasi masalah-masalah yang dihadapi. Nah, ini Pak, ada masyarakat yang ingin ikut nih untuk memasukkan datanya di Lindungi Hak Pilihmu untuk mengecek. Artinya dia ingin berpartisipasi, tapi tidak mengerti nih Pak. Dia tidak paham. Jadi Lindungi Hak Pilihmu ini kan sebagaimana saya sampaikan tadi adalah alat bantu. Nah, kalau untuk proses memasukkan data itu silahkan hubungi petugas PPDP kita. Jadi nanti kan dilihat di aplikasi Lindungi Hak Pilihmu, namanya belum terdaftar. Nah, silahkan nanti bawa KTP dan KK. Kan ada PPDP di desa kita. Nah, sampaikan kepada yang bersangkutan, saya belum terdaftar, seperti itu. Sehingga nanti untuk didata. Bukan itu maksudnya Pak. Ini kan ada orang yang ingin, tapi karena dia sebutlah namanya gaptek, tidak paham cara mengisi Lindungi Hak Pilihmu ini, apa yang harus disiapkan masyarakat atau apa saja data yang perlukan ya. Caranya bagaimana? Jadi kalau di aplikasi Lindungi Hak Pilihmu ini sebenarnya cukup mudah. Yang pertama yang perlu disiapkan adalah nomor NIK. NIK ya Pak ya. Nomor induk kependudukan. Nah, jadi kemudian nama, kemudian tanggal lahir. Terus pilih daerahnya daerah mana. Kalau kita Maning Natal seperti itu. Nah, mudah-mudahan muncul. Jadi yang kita masukkan itu bisa NIK, bisa nama. Oh, gitu. Artinya aja, ada pilihan. Ada pilihan. Nah, nanti ketahuan. Seperti saya kemarin sudah saya cek, saya terdaftar di TPS 4 Penyambungan 3. Itu sudah terdaftar seperti itu. Berarti kalau misalnya tidak terdaftar bisa menghubungi petugas tempat Pak ya? Iya, petugas PPDP-nya. Apalagi nih Pak nih yang perlu disampaikan ke masyarakat atau hal-hal yang memang urgen untuk saat ini? Yang pertama adalah karena proses pencocokan penelitian ini sedang berlangsung, kita berharap nanti masyarakat bisa aktif dalam hal ini. Artinya ketika namanya belum ada, silakan dihubungi PPDP-nya. Atau kemudian kalau PPDP datang ke rumah, mohon dibuka pintu selebar-lebarnya, seperti itu. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kita harapkan juga dari masyarakat bahwa apabila belum punya dokumen kependudukan, mohon segera diurus, mumpung ada waktu ya. Ini kan sampai 13 Agustus masih ada. Ini masih cukup panjang waktunya. Jangan nanti ketika pemilihan kita diprotes, kok nama saya belum masuk. Nah, itu dia kan. Karena ini memang masyarakat kita memang ada masyarakat yang merasa bahwa itu tidak penting. Tapi ketika nanti sudah di hari hanya terjadi permasalahan. Nah, itu dia. Makanya ini masyarakat harus aktif ya biar hal itu terhindari. Karena dasar utama kita dalam pemutahiran data ini kan KTP dan KK. Kalau tidak ada KTP dan KK, otomatis tidak bisa kita masukkan. Jadi kemarin ada juga pertanyaan, ini ompong ini sudah mulai dari kecil, mulai dari lahir di sini. Tiba-tiba kamu aja belum lahir, dia sudah ada di sini. Kenapa nggak dimasukkan katanya? Kita tanya KK dan KTP-nya mana? Nggak ada. Ini yang jadi masalah. Wah, itu bagaimana itu, Pak? Kalau misalnya udah seperti itu kondisinya. Nah, kemarin kita juga sudah sampaikan kepada petugas PPDP kita agar nanti yang seperti itu didata juga, tapi datanya lain ya, bukan data dimasukkan ke dalam daftar pemilih. Nah, jadi kalau ada jumlahnya yang signifikan, nanti kita sampaikan ke Disduk Capil untuk didata seperti itu. Nah, kalau misalnya nih Pak, ada orang misalnya dari kampung A, kemudian dia laki-laki menikah karena dia kerja di kampung B misalnya, dia pindah ke kampung B. Jarak dari A sama B ini cukup jauh misalnya. Iya. Nah, bisa nggak dia itu pindah TPS? Jadi datanya masih di kampungnya yang lama. Jadi kalau
administrasi kependudukannya masih di kampung yang lama. Iya, sebelumnya misalnya kan saya misalnya orang Banjarnegara, ternyata saya kerja di Kota Nopan, jadi saya pindah ke Kota Nopan dan pada hari H saya tidak memungkinkan untuk balik ke sini misalnya, atau misalnya karena ada yang harus saya kerjakan di sana. Bisa tidak saya mengalihkan TPS saya dari Panyabuan ke Kota Nopan? Oh, yang seperti itu bisa. Jadi administrasinya atau di DPT dia tetap di yang lama, tapi nanti kita pindahkan memilihnya ke Kota Nopan. Nah, itu bisa. Caranya nanti silahkan sampaikan ke PPS di desanya Bapak seperti itu. Sampaikan saya mau pindah ke Kota Nopan memilih karena ada pekerjaan. Nah, nanti dikeluarkan ada namanya formulir A5. Nanti ini dibawa ke Kota Nopan, dibawa ke PPS-nya. Nanti PPS-nya yang menentukan Bapak di sini memilih seperti itu. Oh gitu Pak ya. Karena kan memang banyak sekali, kita tahu sendiri bahwa di beberapa tempat misalnya seperti daerah kota lah umumnya Panyabuan ini kan banyak sekali pendatang yang dari luar kan. Ini juga kalau kemarin kan di ketika pemilihan presiden kan jelas, kalau misalnya di beda provinsi kan jelas karena memang beda provinsi kan mungkin menghabiskan waktu yang tidak sedikit. Ini kan karena di lingkup Mandailing Natal kan. Jadi orang abai, makanya yang disampaikan juga ke masyarakat kan. Jadi kalau yang sekarang pindah memilih harus masyarakat Mandailing Natal juga. Artinya kalau ada orang Selimpuan mau memilih di sini nggak bisa. Nggak bisa. Seperti itu. Jadi dia harus menghubungi PPS-nya di tempat yang lama untuk dipindahkan ke tempat yang baru itu Pak ya. Atau nanti bisa juga ke KPU langsung. KPU langsung. Iya. Terus ada lagi yang apa kan? Saya rasa itu saja yang mungkin hal-hal yang urgen yang bisa kita sampaikan. Ya sekali lagi kita berharap terima PPDP kita dengan pintu selebar-lebarnya, dan kemudian bagi yang dokumen kependudukannya belum ada, mohon segera diurus seperti itu. Kalau ada kendala-kendala di lapangan, sampaikan kepada PPS kita agar nanti kendala ini bisa dituntaskan. Nah, kalau tidak selesai juga di tingkat PPS, bisa ke PPK atau ke KPU langsung seperti itu. Kita mudah-mudahan kantor KPU ini tetap kita buka. Nah, kalau kita KPU tidak ada jam kerja, jadi siang malam kalau dimungkinkan atau kalau dibutuhkan kita selalu ada seperti itu. Ini Pak, pergeseran pekerjaan dari 2019 ke 2020 akibat pandemi ini seberapa signifikan Pak? Kalau kemarin kan kita sempat tertahan atau tidak kerja. Karena kan kerja di rumah maksudnya kan, itu selama hampir 3 bulan. Nah, kalau sekarang sebenarnya ya, tapi memang begitulah protokol kesehatannya. Setiap ada kegiatan kita harus selalu pakai masker, kemudian harus jaga jarak seperti itu. Sebisa mungkin kita upayakan hal yang demikian, karena memang begitu protokolnya. Nah, kalau misalnya nih Pak, kalau misalnya pandemi COVID-19 belum selesai sampai bulan Desember dan mengharuskan masyarakat untuk tetap mengikuti protokol kesehatan, kira-kira seperti apa TPS yang dibuat untuk meminimalisir terjadinya penumpukan masyarakat? Jadi kemarin ketika pilkada ini mau dimulai, ada kesepakatan antara pemerintah, DPR dan penyelenggara pemilu untuk mengubah jumlah maksimal pemilih per TPS. Jadi kalau kemarin itu jumlahnya 800 maksimal, sekarang maksimal 500. Berarti ada penambahan TPS? Ada penambahan TPS. Kalau dibandingkan pemilihan gubernur itu kan 902 kalau tidak salah ya. Sekarang jumlahnya menjadi 1006. Artinya bertambah sekitar 104 TPS. Efek dari pandemi ini ya. Iya, pandemi ini seperti itu. Jadi memang sudah disiapkan semuanya ya. Iya, mudah-mudahan nanti di TPS pun juga protokol Covid ini kita siapkan. APD untuk penyelenggara sudah kita siapkan, termasuk PPDP yang sekarang sebagaimana kita sampaikan tadi. Nanti di pemilihan juga di hari pemungutan suara juga APD kita siapkan. Nah, ini terakhir nih Pak. Ini kan sudah mendekati karena untuk pendaftaran calon kan bulan Agustus ya, kalau tidak salah. Pengumuman akhir Agustus. Akhir Agustus ya. Nah, berarti kan setelah itu akan menjadi waktu bagi para calon. Nah, yang untuk KPU sendiri Pak, sampai saat ini sudah berapa persen kesiapan menghadapi pilkada 2020 ini? Kalau kita kesiapan dilihat dari beberapa karena sisi, kan KPU kan merupakan tonggak utama dari penyelenggara pemilu. Jadi kalau KPU dilihat dari beberapa sisi, kita sebenarnya sudah siap 100%. 100% ya. Dari segi anggaran, alhamdulillah seluruh anggaran yang kita butuhkan itu sudah ditransfer oleh pemerintah daerah.
Kalau di Mandailing Natal itu jumlahnya untuk KPU 40,3 M ya, sudah ditransfer seluruhnya ke KPU Mandailing Natal. Termasuk penambahan biaya APD. Penambahan biaya APD itu bukan dari pemerintah kabupaten, tapi dari APBN. Nah, itu pun juga sudah ada. Artinya kalau dari segi anggaran kita sudah tidak ada masalah lagi. Kemudian dari segi personel itu pun juga sudah tidak ada masalah lagi. Tinggal nanti petugas KPPS yang mau kita bentuk seperti itu. Berarti masyarakat sudah harus percaya sepenuhnya kepada KPU ya. Berarti masyarakat sekarang yang dibutuhkan untuk ikut berpartisipasi menyelesaikan demokrasi ini. Kita harapkan begitu ya. Kalau ada permasalahan-permasalahan silakan sampaikan langsung kepada kita. Mungkin ada hal-hal yang janggal seperti pemutahiran data tadi ya. Karena ini kan menjadi polemik sekali pemutahiran data ini. Yang pertama apatisme masyarakat tidak bisa kita apakan. Kemudian misalnya kekurangan informasi. Yang ketiga misalnya gagap teknologi. Ini kan menjadi persoalan-persoalan yang tidak bisa kita mengirim, terlebih untuk daerah-daerah yang sulit dijangkau. Jadi sekarang kan di musim pandemi ini kita sifatnya lebih mengaktifkan media sosial. KPU pun juga secara organisasi sudah punya media sosial. Hal-hal yang tidak bisa kita jangkau, kita minta bantu yang lain. Misalnya Radio Star FM ini kan, kita tidak bisa menjangkau beberapa segmen-segmen pemilih kita. Nah, kita minta bantu kepada media-media lain seperti itu. Nah, kemudian juga kemarin ketika pemutahiran data pemilih, itu ada beberapa daerah, beberapa desa yang punya inisiatif juga melalui masjid diumumkan. Nah, ini kan untuk menjangkau juga yang tidak bermedsos atau yang tidak mendengarkan radio seperti itu. Nah, itu salah satu metode-metode kita. Oke, udah Pak. Ada lagi? Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan. Mungkin lain kali akan ada lagi pertemuan kita berikutnya. Ya, salah satu itu tadi obrolan kita dengan pihak KPU dengan Bapak Faisal untuk terkait pemutahiran data ya. Tentunya kita juga berharap kepada seluruh masyarakat untuk diimbau juga kepada masyarakat agar ikut aktif berpartisipasi menyukseskan pemilu tahun 2020 ini. Ketika datanya tidak ada, susul terus baik di Dukcapil atau perangkat dari KPU yang ada di desa-desa ataupun tingkat kecamatan. Ya, sahabat, sampai sedemikian acara dialog interaktif bersama KPU Kabupaten Mandailing Natal. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Horas. 102.6